Hadis itu ada 3, Pak. Ada namanya hadis qaul. Hadis itu ada yang perkataan Nabi. Jadi hadis itu ma udhifa ilan Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi. Kita kan sering dengar Pak kalimat hadis, kita sering dengar kalimat sunnah. Maka apa itu hadis, apa itu sunnah? Maka saya jelaskan di sini. Arti hadis, arti sunnah, menurut beberapa ulama fikih mengatakan tadi ma udhifa, semua yang disandarkan. Apa disandarkan? Tadi yang kita nyadar. Semua yang disandarkan ilan Nabi, semua yang disandarkan kepada Nabi, maka itulah hadis. Dari apa? Qaul. Yang pertama perkataan. Contoh hadis qaul itu apa? Qaul itu ada perkataan. Jadi Nabi ngomong. Apa yang dikatakan Nabi? Misal contoh Nabi Muhammad bilang, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Ini hadis Nabi. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Maka biasanya kalau dalam hadis kalimatnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya diawali dengan nama perawi, nama sanadnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah, biasanya kalau berbagi mata kadang-kadang yang jadi apa namanya? Bilal atau Mu'asirol. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti siapa yang menyampaikan hadis ini? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini pernah mendengar Nabi ngomong. Abu Hurairah dengar. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1, standar paling tinggi itu Abu Hurairah. Dia tuh pokoknya Nabi kemana dia melo. Itulah kenapa dia bisa meriwayatkan hadis, karena dia ikut Nabi terus. Nabi pergi dia ikut, Nabi sholat dia lihat. Jadi paling banyak meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah misalnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah, kata Abu Hurairah dengar Rasulullah ngomong. Maka dalam hadisnya seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ya. Nah, ini namanya hadis qaul. Jadi Nabi ngomong. Dan dalam ayat Al-Qur'an apa? Yang menyandarkan Nabi bahwa omongan Nabi itu menjadi dalil, menjadi dasar. Hadis kursi. Ya. Dalam ayat maka ada namanya ayat di surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah hawa, bukan hawa selembang. Hawa ini artinya hawa nafsu. Dan tidak ada yang diucapkan Nabi itu keluar dari nafsu. Jadi wajar kalau omongan Nabi jadi hadis. Kalau Nabi ngomong jadi hadis, omongan Nabi langsung jadi hukum, omongan Nabi jadi dalil. Omongannya siapa? Nabi. Kalau omongan kita, jauh. Kita kadang ngomong gak karuan, ngomong jelek lah, ngomong bohong mungkin. Jadi jauh kalau kita jauh dari itu. Maka tidak boleh omongan kita dijadikan dalil, itu tidak boleh, karena kita masih jauh dari itu. Tapi kalau Nabi omongannya jadi dalil, maka disebut dengan hadis. Ada namanya juga hadis itu fi'lan. Fi'lan itu amalan. Nabi tidak ngomong Nabi, tapi Nabi melakukan. Contoh, sholat. Sahabat Nabi tidak ngomong Pak. Di sini, di sana sholat itu berdiri, habis berdiri seperti ini. Tidak, Nabi tidak seperti itu. Nabi sholat, tapi sahabat nonton, Nabi sahabat lihati. Oh jadi ini Nabi itu sholat. Inilah yang menyebabkan terjadi ikhtilaf. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang takbirnya itu sejajar dengan bahu, ada yang takbirnya itu sejajar dengan telinga. Kenapa terjadi perbedaan?
Karena sahabatnya menjenguk Nabi. Kadang Nabi Allahu Akbar, kadang Nabi Allahu Akbar. Sahabat lihat. Jadi kadang sahabat yang satu pas jenguk Nabi seperti itu yang keluar dalam hadis. Sahabat yang satunya jenguk Nabi dalam keadaan yang lain, keluar lagi yang salah. Jadi tidak perlu kita ribut. Yang ribut itu sholat. Yang salah itu ya. Ribut ternyata pas sholat tidak sholat. Gaya. Jadi ini dasar kenapa kita perlu. Nanti kita akan ketemu beberapa perbedaan menurut para ulama supaya jadi pengetahuan buat kita. Ya. Kalau dulu kan perasaan yang kunut dan tidak kunut misalnya. Ini Anda tahu kalau orang tua dulu saya dengar cerita bapak saya itu yang tidak kunut masjid dewe, yang kunut masjid dewe. Nah ini kan mungkin karena pemahaman yang tidak sampai. Ya. Baik, yaitu mengawali insyaallah malam hari ini kita akan masuk bab awal. Ya, bab awal ini masih ringan-ringan. Biasanya kalau bab awal belajar fikih itu udah pasti toharoh, jadi agak cepat saja saya di bawah sudah ini, tapi tidak apa kita kurang. Jadi bab toharoh ini bab yang penting. Tidak boleh kita meremehkan toharoh karena hidup kita 24 jam hakikatnya ini tidak pernah lepas dari toharoh. Maka apa itu toharoh kita lihat dalam penjelasan para ulama. Ya, saya sadar kitabnya ada kitab Fikih Sunnah punya Sayyid Sabiq. Saya juga merujuk kepada kitab Fathul Qori, rujukan juga untuk madhab Imam Syafi'i. Kalau Fikih Sunnah ini luas, punya Sayyid Sabiq. Ada pembagian, ada penjelasan hukum ini, kenapa seperti ini, kalau Fathul Qori ini punya Imam Syafi'i. Jadi saya mengkombinasikan. Ya. Baik, apa itu toharoh? Toharoh kita lihat dalam kitab Fathul Qori. At-toharoh lughatan an-nadhafah. Toharoh itu secara bahasa artinya nadhafah. An-nadhafah itu minal iman, pernah dengar? Nadhafah apa? Bersih. Jadi toharoh itu artinya bersih. Nadhafah, nadhif. Wa amma syar'an fa fiha tafasir katsirah. Secara syariat toharoh adalah bagaimana cara kita bersuci, bagaimana cara kita supaya bersih menurut Rasul, bukan menurut kita. Menurut kita kadang bersih, tapi belum tentu menurut Rasulullah itu bersih. Maka toharoh, jadi ada pemahaman toharoh. Dalam bab toharoh kita semua tahu bahwa ada pembagian yang pertama yang menjadi sandaran al-qismul awal. Kita lihat dalam kitab al-qismul awal min al-miyah. Yang pertama kali yang kita bahas sekarang adalah bab air. Bab air. Walamma kana al-ma'u ala at-taharatu istatratul mutafda wa al-miyah. Kenapa air yang dibahas pertama kali Pak dalam bab taharah? Karena air adalah alat bersuci. Alat yang paling afdal untuk alat yang paling afdal untuk bersih-bersih. Alat yang paling afdal untuk bersih-bersih. Kemudian kita juga tahu bahwa air adalah kebutuhan hidup manusia. Maka dalam Al-Quran dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air semuanya hidup. Orang kalau suruh milih tidak minum dengan tidak makan 3 hari, kira-kira milih tidak makan atau milih tidak minum? Secara umum menurut penelitian orang lebih baik milih tidak makan, lebih baik minum. Ya kita sendiri saja kan asalnya dari air. Kita ini kan asalnya dari air. Baca jadi kita ini dari banyu. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Salat itu, kita ini dari air yang mimma mahin. Asal kita ini dari air yang hina, air yang jelek. Kita biji, nanti jadi gitu.
macam-macam air. Oke, yang pertama ini belum pembagian air, tapi macam-macam air apa saja yang ada di atas muka bumi ini yang bisa dipakai untuk bersuci atau berharam. Yang pertama adalah ma'ul matar. Yang pertama air Hujan. Air hujan. Sepakat kita ya Pak? Ya. Apa dalilnya? Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih." Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'." Sungguh aku telah menurunkan kepada kalian air yang turun dari langit, liyutahhirakum bih, agar kalian bersuci dengannya. Maka ini menjadi dasar dalil bahwa air hujan bisa digunakan untuk bersuci atau bertoharoh. Kalau yang ini ada kolom tak boleh air hujan, harus air sumurnya pokoknya, air sumur 7 sumur pulau. Ya, Masya Allah. Jadi yang pertama air apa? Yang kedua adalah air yang dapat bersuci itu adalah ma'us salj. Ma'us salj, air es. Salju. Ya, salju. Ma'us salj ini istilahnya ma'us salj, air es bisa digunakan untuk bersuci. Bisa tidak misalnya kita pakai lagi air misalnya ada di bentuk es. Ya kan bentuk es sumbernya air. Bisa. Bahkan ada yang disebut dengan ma'ul darab. Nah, yang ketiga ma'ul darab. Apa itu ma'ul darab? Ma'ul darab itu air dingin, maksudnya air embun. Air yang embun, air yang daun-daunan. Mungkin kita di tengah hutan banyak yang nempel di daun-daunan, dari sumur tidak ketemu, dari sungai ketemu. Tapi ternyata banyak air-air yang nempel di daunan itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Ini masih dalam yang awal ya. Jadi itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian 2 dalam kitab ini, ma'ul bahr. Yang kedua adalah air laut. Saya pernah ketemu dengan orang negara untuk pakai baju laut. Dia lagi di pinggir pantai, yang ada di baju laut. Wallah alam saya karena asing katanya, baca kumur-kumur. Ya, jadi jangan kumur-kumur. Kumur kan sunnah. Kalau memang tidak bisa nyanyi. Tapi air laut itu termasuk air yang sangat dianjurkan untuk bersuci. Ya. Dalilnya di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Abu Hurairah qala, sa'ala rajulun ila Rasulillah. Seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahr. Kami naik kapal di atas laut, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kemudian kami itu bawa airnya dikit. Fa in tawadda'na bima atashna. Kalau kami wudu pakai air ini, haus kami ini Rasulullah. Afa natawaddu bima'il bahr? Apakah kami boleh berwudu pakai air laut? Faqala Rasulullah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Maka kata Rasulullah, laut itu airnya suci dan halal mayitnya. Maksudnya halal binatang yang mati di laut. Maksudnya binatang laut, bukannya sapi mati di laut ya. Itu haram ya. Kalau sapi laut ada sapi laut. Halal. Jadi semua yang di laut itu halal. Ular laut boleh. Tapi ketika masuk, kalau laut katanya terus. Ustaz mana dengan anjing laut? Lah dia tinggal di laut. Boleh, dan di laut boleh. Dasarnya ini al-hillu minkatam. Pasti ikan itu kan kita boleh makan apa yang ada di laut. Roh Musa Tirmidzi, hadis yang sahih hasan. Itu air laut. Jadi sudah tidak perlu ada lagi perdebatan, tidak perlu lagi ada yang bingung-bingung. Kalau misalnya memang tidak ada air dan kita hanya ada air laut, kita lagi di tengah laut, kemudian air minum kita sedikit. Kalau kita wudunya pakai air minum kita ini air tawar, maka kita kehausan, maka minumlah wudulah pakai air
Kemudian ma'ul bi'r. Oh ini sudah jelas Pak ya. Ma'ul bi'r itu air apa? Air sumur. Ya, kalau air sumur itu sepakat kita ya, sepakat bahwa air sumur itu Suci namanya sih. suci ya. Tapi belum dibahas detailnya Pak ya. Kalau air sumur masukan bangkai ayam macam mana? Nah, ini ada lagi babnya lain. Ini sekarang kita bahas secara umum. Air sumur ini macam-macam air. Kemudian ma'ul ain. Ma'ul ain itu air mata. Mata air. Sama dulu pakai air mata, air nangis. Mata air maksudnya. Kita lagi dari tanah, kemudian ada mata air yang nangis. Bisa ambil di situ. Bisa. Dan kita kan nanti belajar juga cara wudhu. Jadi ternyata nggak harus itu pakai air yang banyak. Wah, ternyata segini bisa pakai wudhu. Kalau lagi di haram, kita lagi di apa namanya di umroh di Masjidil Haram, yang kayak Zam-Zam itu ya, karena kalau mau keluar jauh, toiletnya jauh, tempat wudhunya jauh, jadi sudah segini banget, setengah kali. Ya. Jadi kita belajar bagaimana cara wudhu pakai air yang dingin. Baik, selanjutnya ada bagian lagi air mau Zam-Zam ya. Sudah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a sajarin min ma'i Zam-Zam fa syaraba minhu wa tawadda. Rasulullah pada suatu waktu itu minum air Zam-Zam, habis itu dia langsung wudu. Nah, ini hadis rawahu Ahmad. Jadi boleh. Saya juga pernah ketemu ketika umrah dengan jamaah. Kan saya bilang, aku batal Ustaz. Ya, sudah wudu, ini pakai ini. Enggak boleh Ustaz air Zam-Zam itu. Mahal, ya mahal di Indonesia, di sana ada mahal. Yang mahal kan kita di sini mahal air Zam-Zam. Kalau lagi umrah bapak bawa sendrum rasa kuat iso aman ya, di sana di sini susah ya, di sini mahal memang. Jadi jamaah tadi tidak kalah awalnya tidak mampu karena pun memakai air Zam-Zam tidak akan habis air Zam-Zam itu yang ambil jutaan tidak akan pernah habis, tidak pernah berhenti. Jadi boleh Pak, ini misalnya nanti ada rezeki bapak mungkin sempat insyaallah umrah, amin Amin. insyaallah semoga umrah yang sudah pernah lagi Amin. belum insyaallah akan segera. Amin. Cuma satu caranya. Nabung. Iyalah Pak. Jangan cuma ya Allah, aku pengen umrah ya Allah. Tapi akhirnya usaha nih. Nah, aku 1.000, 2.000, 10.000 semampunya. Nanti Allah yang akan genapkan, yakin. Kalau kita ini kan kadang kita ini pengen, tapi kadang nggak usaha. Cuma pengen, tapi tak adanya rasanya azam. Uang yang berazam itu kan pasti harusnya berusaha. Misal satu hari dapat uang 100.000 misalnya, 10.000 coba disisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tidak tahu kapan berangkatnya mungkin 10.000. Coba Pak, saya udah banyak sekali ketemu dengan jamaah yang bisa berangkat umroh dengan cara-cara seperti itu, dengan nabung dikit-dikit. Tahu-tahu ada jalan untuk penyempurnaan. Insyaallah. Tapi ya, kita berdoa juga ya. Semoga ada jalan. Kalau kita nonton TV itu kan tukang bubur naik haji. Yang terakhir kemarin ada tukang urut naik haji. Iya kan? Gara-gara dia sering urut ada orang kaya. Ya karena dia takut capek di sana, pas haji diajar. Dia. Ada juga yang berangkat haji karena keserempet mobil. Pernah dengar cerita apa ya? Tidak sengaja keserempet mobil. Lapar pulau yang berangkat. Ketika diobati, kemudian ditawarkan pengennya haji. Jadi dapat kuat dari sini kita tanda jalan. Masih banyak cara lain yang lebih masuk akal. Oke, baik. Untuk air cukup ya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Air comberan. Air comberan nanti akan ada masuk babnya lagi. Saya rasa cukup untuk air.